warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya anak-anak. Ya. Sri Ningsih, Hadir. Supardi, Hadir, Bu. Cika, Hadir. Lutfi, Hadir, Bu. Restu, Hadir. Suci, Hadir. Riko. Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit ayam. Kalau besok belum sembuh, kita jenguk sama-sama ya. Ya. Yang terus, Indri, Nggak hadir. hah, kemana lagi? Absen. Ya ampun. Sudah. Sekarang kita akan mempelajari tentang pasar ya anak-anak. Iya, Bu. Siapa yang pernah ke pasar? Saya. Ngapain aja di pasar? Belanja, Bu. Belanja apa? Sembako. Sembako, apalagi? Baju. Terus? Mainan. Sepatu. Oke, yang kalian sebutkan tadi itu kan barang-barang. Apakah ada yang jual jasa di sana kayak potong rambut? Ada. Terus ada selain potong rambut ada apa lagi? Sama sepatu, Bu. Oh ya, terus? Tukang jahit. Terus? Rentenir, Bu. Rentenir juga. Ada. Oh. Ketika kalian membeli barang itu mengeluarkan uang apa enggak? Itu ada harganya atau enggak? Ada. Ada. Jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan harga atau nilai dari barang dan jasa. Contoh-contoh pasar yang ada di sekitar kita adalah pasar tradisional, minimarket, atau marketplace yang sudah kita gunakan seperti Shopee. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat kriteria dari pasar tersebut. Yang pertama adalah terdapat penjual dan pembeli. Di pasar tradisional, minimarket, atau Shopee, di sana juga terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, ada barang yang diperjualbelikan. Begitu pula di pasar-pasar ini ada barang yang diperjualbelikan, seperti di pasar tradisional yang menjual sayuran, di minimarket yang menjual sabun, deterjen, susu, rokok, dan lainnya, di Shopee yang menjual pakaian, aksesoris, make up, dan lainnya. Dan kriteria yang terakhir adalah terdapat tempat untuk berjual beli, yaitu di pasar tradisional tempat jual belinya yaitu di pasarnya tersebut, di minimarket tempat jual belinya itu di toko-tokonya itu, dan di Shopee tempat jual belinya yaitu di aplikasinya. Kenapa di aplikasinya? Karena di aplikasi ini terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Jadi penjual mempromosikan barangnya, pembeli memesan barang dan membayar, kemudian penjual mengirim barang yang dipesan tersebut kepada pembeli. Kemudian berdasarkan strukturnya, pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Contohnya adalah pasar beras. Dari contoh ini, kita bisa melihat ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Seperti yang kita ketahui bahwa beras merupakan bahan pokok yang dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga meskipun banyak penjualnya, pembelinya pun juga masih banyak. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen. Jadi, di pasar beras ini hanya beras saja yang dijual. Tidak ada produk lain yang dijual di pasar ini. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Jadi, penjual memiliki kebebasan untuk membuka usahanya atau masuk pasar, dan
penjual juga memiliki kebebasan untuk menutup usahanya atau keluar pasar karena tidak terikat dengan pihak lain. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar, terutama dalam hal harga yang berlaku dan perubahannya, sehingga tidak ada pembeli yang mendapatkan harga yang terlalu tinggi dan penjual yang menjual barangnya terlalu rendah, sehingga laba dari penjual ini selalu normal. Dan ciri yang terakhir adalah price taker, artinya penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga, melainkan pasarlah yang dapat menentukan harga. Ini akibat dari permintaan dan penawaran yang akhirnya mendapatkan harga yang telah disepakati. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 3, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli adalah pasar di mana terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar, namun produk yang dihasilkan tidak memiliki produk pengganti. Contohnya adalah PLN. Dari contoh ini, kita bisa melihat ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Seperti yang kita ketahui bahwa PLN merupakan perusahaan listrik yang hanya dimiliki oleh negara. Tidak ada pihak lain atau pihak swasta yang mendirikan perusahaan listrik. Meskipun listrik ini dibutuhkan oleh banyak orang. Di antaranya adalah rumah kalian, rumah tetangga kalian, bahkan rumah-rumah yang ada di Indonesia ini membutuhkan listrik. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki produk pengganti yang sempurna. Misalnya ya, ketika mati lampu, apakah yang kalian lakukan? Apakah kalian menyalakan lilin? Apakah kalian menyalakan genset atau yang lainnya? Misal kalian menyalakan genset. Apakah genset ini merupakan produk pengganti listrik yang sempurna? Tidak. Kenapa tidak? Karena ketika kita ingin menyalakan genset, kita membutuhkan produk lain seperti solar agar genset tersebut dapat menyala. Dan ketika menyala, apakah dapat bertahan lama? Tidak, karena genset tersebut tergantung pada solar yang cepat habis ini. Dan ciri yang ketiga adalah susah masuk pasar, karena sudah dikuasai oleh satu produsen saja atau satu penjual saja. Ciri yang keempat adalah price maker, artinya penjual dapat menentukan harga. Dan ciri yang terakhir adalah karena pasar ini hanya dikuasai oleh satu penjual atau satu produsen saja, makanya pasar ini tidak membutuhkan iklan. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar, namun pembelinya sangatlah banyak. Contohnya adalah perusahaan kartu seluler Telkomsel, Indosat, dan XL. Dari contoh ini kita bisa melihat ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat beberapa penjual atau produsen. Seperti yang kita ketahui bahwa kartu seluler yang ada di Indonesia tidaklah banyak. Di antaranya adalah Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, dan lainnya. Tidak lebih dari 10 perusahaan yang mendominasi. Ciri yang kedua adalah produk yang dihasilkan bersifat homogen terdiferensiasi. Artinya, mereka sama namun memiliki perbedaan di beberapa aspek. Contohnya adalah kartu Telkomsel dengan kartu Indosat sama-sama kartu, namun kecepatan sinyalnya internetnya ini lebih cepat Telkomsel dibandingkan Indosat.
Harganya pun lebih mahal Telkomsel dibandingkan Indosat. Dan untuk paketannya, misalkan kartu Telkomsel dengan kartu XL, mereka sama-sama memiliki paket combo. Namun untuk pembagian kuotanya mereka itu berbeda. Ciri yang ketiga yaitu susah masuk pasar karena sudah dikuasai oleh beberapa penjual ini. Ciri yang keempat, price maker. Artinya penjual dapat menentukan harga. Dan ciri yang terakhir adalah karena persaingannya sangat ketat, makanya pasar ini membutuhkan iklan. Seperti iklan-iklan kartu seluler yang ada di TV kalian. Selanjutnya, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana terdapat penjual atau produsen yang menguasai pasar dan produk yang dihasilkan merupakan produk terdiferensiasi baik dalam mereknya, bungkusnya, atau yang lainnya. Contohnya adalah merek-merek deterjen seperti Daya, Surf, Bomb, Total, Ekonomi, dan lainnya. Dari contoh ini, kita bisa melihat ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa merek deterjen yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya adalah Ekonomi, Daya, Surf, Total, Soklin, Rinso, dan lainnya. Dan ciri yang kedua adalah produk yang dihasilkan bersifat heterogen atau beraneka ragam. Seperti yang kita ketahui bahwa deterjen ini ada yang berbentuk bubuk seperti Daya, Boom, Surf. Ada juga yang berbentuk cair seperti Soklin, Rinso. Ada juga yang berbentuk krim atau colek seperti Ekonomi. Dan ada juga deterjen yang khusus untuk memutihkan baju seperti Surf. Dan ada juga yang hanya untuk membersihkan noda. Yang ketiga yaitu bebas keluar masuk pasar. Kenapa bebas keluar masuk pasar? Karena produknya ini sangat beraneka ragam. Jadi ketika ada penjual baru ingin masuk pasar atau produsen yang ingin membuat produk pengganti dari penjual lama dan menjual produknya lebih murah dibandingkan dengan penjual lama, maka pembeli akan membeli barang tersebut karena harganya lebih murah dan fungsinya sama. Dan ciri yang keempat adalah price maker, artinya penjual dapat menentukan harga. Dan ciri yang terakhir adalah karena persaingan ini sangat ketat, makanya pasar ini membutuhkan iklan, seperti iklan-iklan deterjen yang ada di TV kalian. Oke, materinya selesai. Ada yang ditanyakan? Kita diskusi ya anak-anak. Kita diskusikan materi yang Ibu ajarkan ini. Kita bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama nanti akan membahas pasar persaingan sempurna. Kelompok kedua akan membahas pasar monopoli. Kelompok ketiga akan membahas pasar oligopoli. Dan kelompok keempat akan membahas pasar monopolistik. Setelah kalian mendapatkan kelompok-kelompok ini, tugasnya adalah carilah contoh-contoh dari pasar ini. Contohnya harus berbeda dengan contoh yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian carilah kelebihan dan kelemahan dari pasar masing-masing ini. Oke, diskusi bisa dimulai dari sekarang. Diskusinya selesai ya anak-anak. Jadi rangkuman dari materi yang Ibu ajarkan hari ini adalah pasar adalah tempat bertemunya
penjual dan pembeli untuk menentukan harga atau nilai dari barang dan jasa. Dan berdasarkan strukturnya, pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan untuk pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Oke, materinya selesai hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita nanti akan bahas materi tentang koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.